Kalau ternyata dalam pakaiannya ada najis dan dia tidak tahu, kalau dia tahu salatnya batal. Ya. Ini masalahnya jika dia tidak tahu. Dia tidak tahu ternyata di bajunya ada najis. Jika dia tahu setelah salat, maka salatnya sah. Setelah salat baru lihat, ternyata celana yang saya pakai kena kencing anak saya. Baru sadar setelah selesai salat. Bagaimana hukum salatnya? Karena dia tidak tahu, maka salatnya sah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Nabi. Nabi salat terus. Nabi salat, misalnya Nabi baru tahu rakaat ketiga, rakaat pertama dan kedua Nabi tidak ulangi. Rakaat pertama yang kedua yang disertai dengan najis, Nabi tidak ulangi, Nabi tinggal melanjutkan. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua yang Nabi salat dengan pakai sepatu najis tetap sah. Namun ketika Nabi tahu, Nabi lepaskan sepatunya. Oleh karena jika seorang ternyata salat dalam kondisi bernajis dan dia tidak sadar, maksudnya najis pakaian ya, atau najis di sajadahnya misal tidak sadar dan dia sadar setelah selesai salat, maka salatnya sah dan dia beruzur. Adapun jika dia tahunya sedang salat dia tahu, ternyata sajadahnya ada najisnya, atau bajunya ada najisnya, atau sarungnya ada najisnya, atau songkoknya ada najisnya. Apa yang dilakukan? Misalnya dia ingat di rakaat kedua, dia sadar rakaat kedua, maka perhatikan. Jika mungkin untuk dilepas najisnya, maka lanjut sholat. Data najisnya di songkoknya, dia lepas. Misalnya dia najis di sarungnya, sarungnya kena ngompol anaknya, dia lepas dan dia pakai celana panjang misalnya di bawahnya. Lepas aja nggak ada masalah, bisa dilepas. Atau ternyata di bajunya, sementara dalam bajunya dia masih pakai kaos dalam, dia buka bajunya, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Kenapa dia masih menutup aurat? Jika mungkin untuk dilepas, maka lepaskan dan lanjutkan sholat. Namun yang masalah jika tidak mungkin dilepas. Misalnya dia pakai baju atau dia pakai celana, ternyata celananya kena najis, yang nggak mungkin. Dia mau lepas, akhirnya auratnya kelihatan. Maka tidak mungkin dilepas, maka batalkan sholat. Kemudian sholat ulang.